Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Anugrah Dwi Saputra da- dari Prodi Perpajakan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 Final. Baik, langsung saja ke materinya. Pengertian PPh Pasal 4 Ayat 2 Final. PPh Pasal 4 Ayat 2 Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan secara final atas jenis-jenis penghasilan tertentu di mana pajak yang dipotong atau dipungut tidak dapat dikreditkan dan dihitung kembali dalam SPT tahunan. Artinya, setelah pajak dipotong atau dibayar, kewajiban pajak atas penghasilan tersebut dianggap selesai atau final. Untuk objek PPh pasal 4 ayat 2 ini, objeknya itu penghasilan tertentu yang dikenakan PPh final antara lain bunga, deposito, tabungan dan jasa giro dan hadiah undian serta pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau PHTB, sewa tanah dan atau bangunan, jasa konstruksi atau pelaksana perencana dan pengawas, dan penghasilan UMKM PP 23 tahun 2018, bunga obligasi tertentu, transaksi derivatif tertentu, jenis penghasilan lain yang ditetapkan pemerintah. Untuk subjek PPh pasal 4 ayat 2 final, ada dua, yaitu orang pribadi dan badan. Untuk orang pribadi itu setiap individu yang menerima penghasilan dari objek pajak PPh final. Misalnya sewa rumah, deposito, atau UMKM. Dan untuk badan, yaitu setiap bentuk usaha seperti PT, CV, firma, koperasi yang mendapatkan penghasilan dari objek PPh final. Misalnya jasa konstruksi, sewa bangunan, dan penjualan tanah. Mekanisme pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 final dilakukan oleh pemberi penghasilan seperti bank atau untuk bunga deposito atau giro, notaris atau PPAT untuk penjualan tanah atau bangunan, penyewa untuk sewa tanah atau bangunan, pemberi pekerja untuk jasa konstruksi. Jika tidak ada pemotong, WP dapat menyetornya sendiri dan ada mekanisme penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 final. Penyetorannya itu disetor ke kas negara menggunakan kode billing yang sudah diberikan melalui bank atau pos persepsi. Batas waktu umum untuk penyetoran yaitu tanggal 10 bulan berikutnya atau mengikuti aturan khusus masing-masing objek. Dan untuk mekanisme pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 final dilaporkan melalui SPT masa PPh final 1771 Surat Setoran Pajak atau SSP atau masuk dalam SPT tahunan sebagai bagian penghasilan final. Pemotong wajib membuat bukti potong PPh final. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 final itu untuk bunga deposito atau tabungan giro itu sebesar 20%. Dan untuk hadiah undian itu 25%. Dan untuk pengalihan hak atas tanah atau bangunan PHTB itu 2,5% dari nilai transaksi. Dan untuk sewa tanah dan bangunan itu 10% dari bruto. Untuk jasa konstruksi, penyedia bersertifikat bisa 2%, 3%, atau 4%. Dan untuk tidak bersertifikat, 4% atau 6%, tergantung jenis pekerjaan. Misalnya pelaksanaan perencanaan atau pengawas. Dan untuk UMKM itu 0,5% dari omset berlaku maksimal 3 sampai 7 tahun. Tergantung jenis wajib pajak. Dan ada bunga obligasi tertentu itu tarifnya sebesar 15% itu untuk domestik dan 20% itu untuk luar negeri. Cara memotong PPh pasal 4 ayat 2, cara memotongnya itu yang pertama, hitung jumlah penghasilan bruto atau nilai transaksi penuh, bukan yang bersih atau bersih setelah biaya. Dan yang kedua, tentukan tarif PPh final sesuai jenis penghasilan, misalnya sewa 10%, jasa konstruksi 2 sampai 4%, PHTB 2,5% dan lain-lain. Dan yang ketiga, hitung pajak yang dipotong menggunakan rumus. Yang keempat, potong pajaknya saat pembayar dilakukan. Pajak dipotong oleh pihak yang membayar, seperti penyewa, pemberi kerja, bank, pembeli tanah, dan lain-lain. Dan yang kelima, setor pajak penghasilan final ke kas negara menggunakan kode billing, umumnya paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Dan yang keenam,
buat bukti potong dan berikan kepada pihak penerima penghasilan. Dan yang ketujuh, laporkan pada SPT masa atau SPT tahunan sebagai penghasilan final. Dan untuk rumusnya sendiri, PPh final sama dengan tarif dikali penghasilan bruto. Contohnya itu sesuai jenis. Yang pertama itu ada sewa tanah dan bangunan. Uh, Rumusnya itu PPh final sama dengan 10% dikali jumlah bruto sewa. Dan yang kedua itu pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Rumusnya itu PPh final sama dengan 2,5% dikali nilai transaksi atau NJOP yang lebih tinggi. Dan untuk jasa konstruksi itu rumusnya PPh final sama dengan tarif jasa konstruksi dikali kontrak bruto. Tarifnya itu bervariasi yaitu 2%, 3%, dan 4%. Atau 4 sampai 6% untuk non sertifikat. Untuk UMKM, rumusnya itu PPh final sama dengan 0,5% dikali omset per bulan. Dan untuk hadiah undian, rumusnya PPh final sama dengan 25% dikali nilai hadiah. Dan untuk bunga deposito yang keenam itu PPh final 20% dikali jumlah bunga yang diterima. Peran PPh 4 Pasal 4 ayat 2 final dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sistem final membuat pajak lebih sederhana sehingga WP lebih mudah memenuhi kewajibannya, tarif yang pasti dan pemotongan langsung mengurangi peluang penghindaran pajak, dan mempercepat penerimaan negara karena pajak dipotong di awal, serta mendorong kepatuhan sukarela terutama pada pelaku UMKM, jasa konstruksi, transaksi properti, dan memudahkan pengawasan DJP karena data sudah tercatat melalui bukti potong. Untuk contoh eh, yang rumah, contohnya itu pada bulan Agustus 2024, seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Yuni menjual rumah pribadinya di Kota Jambi kepada Bapak Henry dengan harga yang disepakati dalam AJB sebesar 350 juta rupiah dan NJOP rumah tersebut sebesar 330 juta rupiah. Pertanyaannya, berapa PPh final 4 ayat 2 yang wajib dibayar oleh Ibu Yuni? Jawabannya ada itu dasar pengenaan pajaknya sama dengan nilai yang lebih tinggi sebesar 350 juta tadi. Dan untuk PPh finalnya rumusnya itu 2,5% dikali 350 juta. Alhasil PPh finalnya itu 8.750.000 rupiah. Dan untuk catatannya itu biasanya PPh final ini dibayar sebelum tanda tangan AJB di hadapan PPAT. Jadi PPAT tidak akan melanjutkan proses tanpa bukti bayar PPh final. Dan untuk UMKM, contoh UMKM itu tarif 0,5% tadi. Di sini ada contoh soal pada tahun 2025, warung sederhana milik Pak Dodi menjual makanan dan minuman di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Usaha ini termasuk kategori UMKM dan masih menggunakan skema PPh final 0,5%. Pada bulan Maret 2025, omset yang diperoleh warung sederhana tersebut mencapai 50 juta rupiah. Pertanyaannya, berapa PPh final yang harus dibayar Pak Dodi untuk bulan Maret? Jawabannya itu seperti rumus tadi, PPh final sama dengan 0,5% dikali 50 juta rupiah dan didapatkan hasil PPh finalnya sebesar 250.000. Untuk catatannya, pajak dibayar setiap bulan berdasarkan omset bulan tersebut. Penyetoran dilakukan oleh Pak Dodi sendiri melalui kode billing. Pajak ini bersifat final sehingga tidak bisa dihitung ulang di SPT tahunan. Untuk kesimpulannya, PPh pasal 4 ayat 2 final merupakan pajak yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu dengan sifat final sehingga perhitungan pajaknya selesai pada saat pemotongan atau penyetoran dilakukan. Objek pajaknya mencakup pendapatan seperti sewa bangunan, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, jasa konstruksi, bunga deposito, hadiah undian, serta omset UMKM. Subjek pajaknya terdiri dari orang pribadi dan badan yang menerima penghasilan tersebut karena menjadi pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari objek pajak final. Proses pemotongan dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan dengan menghitung pajak berdasarkan tarif final dari penghasilan bruto. Kemudian disetor ke kas negara dan dilaporkan sesuai ketentuan. Tarif yang sudah ditentukan untuk tiap jenis penghasilan membuat mekanisme ini lebih sederhana. Baik, itu tadi pemaparan saya terhadap PPh 4 pasal 4 ayat 2 final. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.